Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Mansyah. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana menggunakan bahasa C++. Di sini saya akan menggunakan beberapa fungsi dan beberapa konstanta, tipe data, dan beberapa perulangan dan percabangan. Oke, langsung saja. Pertama-tama, tentunya kita harus memasukkan sebuah library yaitu IOStream. Kemudian di sini saya juga menambahkan satu buah library stdio.h. Ini nantinya akan saya gunakan untuk fungsi clear screen. Kemudian kita juga masukkan using namespace std agar mempersingkat coding kita, agar kita tidak perlu lagi memasukkan coding std .2.2 pada setiap barisnya lagi. Oke, kemudian setelah using namespace std, saya membuat 3 buah konstanta, di mana konstanta ini merupakan data yang tidak akan berubah apabila program ini sedang berjalan. Yang pertama ada konstanta integer var, akan saya gunakan nantinya pada konversi suhu Fahrenheit. Kemudian ada konstanta float Kel untuk konversi suhu Celsius ke Kelvin. Kemudian ada konstanta float Rp, di mana ini merupakan sebuah kurs dolar ke rupiah. Yang saya gunakan di sini adalah kurs per tanggal 21 Januari 2020. Kemudian untuk percabangannya nanti saya menggunakan 2 buah pilihan, yaitu pilihan pil 1 ini bertipe integer, di mana untuk memilih kita memasukkan sebuah angka. Kemudian ada char pil 2, di mana variabel pil 2 ini bertipe char atau karakter, di mana nantinya kita akan menginput menggunakan huruf atau karakter. Kemudian di sini saya membuat beberapa fungsi. Selain fungsi utama, saya membuat fungsi awal, di mana nantinya fungsi awal ini akan dijadikan menu utama. Pada menu utama atau menu awal ini, saya membuat judul dengan cout, kemudian kita isi teks aplikasi konversi sederhana, karena di sini saya akan membuat konversi mata uang US dollar ke rupiah dan konversi suhu sederhana. Kemudian di bawahnya, di sini saya menggunakan array, di mana array ini bertipe string. Jadi A, kemudian di dalamnya itu ada 3 buah string, karena saya memasukkan 3 buah jenis pilihan, yaitu untuk pilihan pertama itu adalah konversi mata uang US dollar ke rupiah. Kemudian saya ingin menampilkan di bawahnya lagi itu 2. Untuk pilihan kedua ya, konversi suhu sederhana. Kemudian pilihan ketiga itu keluar, di mana 3 pilihan ini akan ditampilkan menggunakan perulangan for. Dan di dalam for itu ada karakter, karena tipenya string, karakter B sama dengan 0 karena nilai awalnya 0. Kemudian apabila nilai B-nya itu di bawah 3, maka akan terus ditambah 1 sampai nilainya jadi 3, dan apabila sudah 3 akan di stop. Kemudian apabila sudah menampilkan ketiga pilihan tadi, di sini saya membuat tampilan untuk memasukkan pilihannya. Karena pilihannya ada 3, di sini ada 1, 2, 3. Kemudian data pilihan itu akan kita tampung menggunakan cin dan ditampung ke variabel pil 1 yang tipe datanya integer. Kemudian kita akhiri endline karena untuk memberikan spasi enter ke bawah. Kemudian untuk baris 28 sampai 36 ini merupakan fungsi rumus rupiah untuk pilihan konversi mata uang US dollar ke rupiah. Jadi di sini saya mendeklarasikan atau saya buat tipe data float
Untuk DL menginisialisasikan dolar dan hasil. Kemudian untuk menampilkan judulnya, di sini saya buat checkout mata uang US dollar ke rupiah untuk judulnya. Kemudian saya berikan 2 buah spasi ke bawah. Kemudian di bawahnya itu, nah di sini merupakan masukan nilai dolar tersebut. Kemudian kita tampung menggunakan check-in ke dalam variabel DL. Kemudian variabel DL tersebut kita akan hitung di dalam hasil. Variabel hasil sama dengan DL yang sudah kita tampung tadi dikalikan dengan konstanta RP yang sudah kita deklarasikan di awal. Kemudian kita tampilkan DL yang kita input tadi berapa, misalnya 200 US dollar, itu sama dengan hasil rupiah, berapa rupiah nantinya. Itu untuk fungsi rupiah. Kemudian di menu utama ada pilihan menu konversi suhu sederhana, di mana konversi suhu sederhana ini terdapat 2 pilihan lagi, yaitu konversi Celsius ke Fahrenheit dan konversi Celsius ke Kelvin. Jadi ini merupakan tampilan submenu dari konversi suhu sederhana dan diberi nama void suhu atau fungsi suhu. Jadi ketika ini dipanggil, nanti akan muncul submenu lagi, di mana submenu ini penampilannya atau cara menampilkannya sama dengan menu utama tadi menggunakan array string. Di sini ada 3, yaitu konversi Celsius Fahrenheit, 2 konversi Celsius ke Kelvin, kemudian ada pilihan kembali apabila tidak jadi menggunakan konversi sederhana ini. Kemudian akan ditampilkan menggunakan for char B sama dengan 0 karena data nilai awalnya 0 sampai nilainya itu sama dengan 3. Jadi apabila di bawah 3 itu akan tetap ditambahkan. Kemudian setelah tampil semua seperti tampilan awal tadi, fungsi awal tadi maksudnya, ada 3 pilihan dan ditampung ke dalam pilihan satu lagi karena menggunakan tipe data integer. Kemudian di sini ada fungsi Fahrenheit. Untuk Fahrenheit ini juga sama, saya gunakan tipe data float untuk variabel C dan hasil. Kemudian di sini saya tampilkan biasa judul, konversi Celsius, Fahrenheit, kemudian saya enter ke bawah 2 kali, inline. Kemudian di sini kita memasukkan nilai Celsiusnya berapa. Kemudian kita tampung menggunakan C-in ke dalam variabel C atau Celsius. Kemudian variabel C tadi dihitung ke dalam hasil, di mana C itu akan dikalikan nanti dengan 1,8 atau kalau di Google itu ada 9/5. Kemudian ditambahkan dengan Fah, di mana Fah ini sudah kita deklarasikan menjadi konstanta Fah, di mana nilainya itu 32. Setelah hasil ketemu, sudah hasil selesai dikerjakan, nanti akan ditampilkan berapa Celsius itu sama dengan hasil Fahrenheit. Jadi misalnya 20 Celsius itu sama dengan hasilnya berapa nanti, misalnya 30 Fahrenheit. Kemudian ada fungsi Kelvin, ini hampir sama dengan Fahrenheit, yang membedakan itu cuman di rumus hasil, di mana di sini kita menggunakan konstanta Kel dan rumusnya itu berbeda. Di sini C-nya tinggal ditambahkan dengan konstanta Kel dan akan ditampilkan di hasilnya. Kemudian masuk ke fungsi utama. Di sini saya menggunakan sistem CLS, di mana sistem CLS ini terdapat pada library stdio.h tadi. Ini berfungsi untuk membersihkan layar apabila nanti akan masuk ke menu sub atau submenu yang lain, sehingga tidak ada spam menu, jadi tidak panjang ke bawah. Kemudian setelah layar dibersihkan, kita tampilkan fungsi awal, di mana fungsi awal tadi merupakan menu untuk konversi US dollar ke rupiah, konversi suhu sederhana, dan pilihan ketiga itu untuk keluar apabila tidak ingin menggunakan aplikasinya. Kemudian di dalam fungsi awal tadi, untuk pemilihannya kita tampung ke dalam pil 1 yang bertipe integer. Di sini untuk percabangan atau pemilihan menu kita menggunakan switch case. Di sini kita awali dengan switch,
Kemudian apa yang ingin kita bandingkan? Jadi di sini kita bandingkan itu adalah pil 1. Jadi apabila pil satunya itu sama dengan 1, dia akan masuk ke dalam case 1. Apabila pil 1-nya tadi itu sama dengan 2, dia akan masuk ke case 3. Apabila pil 1-nya itu sama dengan 3, nanti dia akan masuk ke case 3. Tapi apabila dia tidak ada pil 1-nya itu tidak sama dari ketiga case tersebut, dia akan masuk ke dalam defaultnya ini nanti. Oke, saya akan menjelaskan masuk ke dalam per case-nya. Untuk case 1 atau pil 1-nya itu sama dengan 1, ini akan mengerjakan fungsi do while. Jadi dia akan mengerjakan do, kemudian di dalam do-nya ini akan membersihkan layar atau clear screen lagi. Kemudian setelah layar sudah bersih, akan kita tampilkan fungsi rupiah tadi. Kemudian apabila fungsi tersebut sudah selesai, sudah dapat hasilnya, kemudian akan muncul pertanyaan pertanyaan ingin mengulangi lagi. Ini maksudnya apabila kita ingin mengulangi rumus tersebut, kita dapat menginputkan Y atau N, di mana Y atau N-nya nanti akan kita tampung di variabel pil 2. Kemudian apabila sudah kita pilih, kita berikan satu buah jeda atau satu buah enter. Kemudian di sini ada while. Ini artinya ketika pilihan 2 itu sama dengan huruf Y, dia akan melakukan perulangan lagi ke do ke atas. Jadi selama pilihan 2-nya itu sama dengan Y, nantinya dia akan terus mengulang fungsi rupiah tadi. Jadi apabila kita inputkan N, dia akan keluar atau masuk ke menu utama lagi. Kemudian ada break, di mana break ini menandakan bahwa case tersebut sudah selesai. Masuk ke case 2. Di dalam case 2 ini saya juga memasukkan sistem CLS untuk membersihkan layar agar tidak ada spam menu. Kemudian kita tampilkan menu suhu, yaitu dengan cara memasukkan fungsi suhu di sini. Setelah fungsi suhu keluar, tentu di sana kita ada memilih beberapa menu. Jadi untuk masuk ke dalam menu tersebut, di sini saya menggunakan percabangan if else. Jadi untuk if pil 1 apabila sama dengan 1, dia akan melakukan do while lagi, di mana do while ini berisi tentang fungsi Fahrenheit. Karena sesuai dengan menunya tadi, di submenu konversi suhu, pilihan pertama itu adalah konversi suhu Celcius ke Fahrenheit. Kemudian apabila fungsi Fahrenheit-nya ini sudah selesai, kemudian akan muncul lagi pertanyaan, ingin mengulangi lagi? Apakah kita ingin mengulanginya lagi? Apabila masih pilihannya itu Y, maka dia akan mengulanginya lagi. Apabila pilihannya N, itu akan ke menu utama. Kemudian untuk else if pil 1 sama dengan 2, berarti kita milih menu nomor 2. Kemudian misalnya nilai pil 1-nya itu sama dengan 2, dia akan melakukan do juga. Tapi di dalam sini ada perbedaan fungsi, yaitu di sini menggunakan fungsi Kelvin. Karena di submenu kedua tadi itu adalah konversi suhu Celcius ke Kelvin. Kemudian jika fungsi Kelvin ini sudah selesai dikerjakan, dapat hasilnya, juga akan menampilkan ingin mengulangi lagi, dan juga sama, apabila masih nilai pil 2-nya itu sama dengan Y, dia akan terus mengulang do-nya tadi, kecuali kita masukkan N. Apabila kita masukkan N, dia akan masuk ke main program atau menu utamanya. Kemudian ada else if lagi, apabila pilihan satunya itu sama dengan 3, dia akan kembali ke menu utama, karena pilihan ketiganya itu adalah kembali. Itu untuk pilihan submenu konversi suhu. Kita kembali lagi ke case 3, di mana ini merupakan pilihan di menu utama nomor 3, yaitu keluar. Jadi setelah kita memilih nomor 3, tentunya sistem akan menghapus layarnya, kemudian akan menampilkan program telah berakhir, dan ada tulisan terima kasih bahwa menandakan program itu berakhir. Kemudian nilai defaultnya seperti yang saya katakan tadi,
apabila nilai yang kita inputkan di menu utama itu tidak ada satupun dari 1, 2, atau 3, misalnya 4, berarti itu tidak ada di pilihan cache-nya, karena cache-nya cuma ada 1, cache 2, dan cache 3. Jadi selain di luar 1, 2, 3, dia akan membuat tampilan pilihan tidak ada. Kemudian apakah ingin mengulanginya lagi? Dan pertanyaan ini datanya kita tampung di pil 2 karena menggunakan karakter atau huruf. Setelah ditampung, kita masukkan ke dalam if else lagi. Apabila pilihan 2-nya itu sama dengan Y, maka kembali ke menu utama. Apabila pilihan yang kita pilih itu N, maka dia akan mengakhiri program. Dan ada tulisan program telah berakhir. Terima kasih. Kemudian else terakhir, apabila di luar Y dan N, itu akan menampilkan pilihan tidak ada. Kemudian tekan enter untuk kembali ke menu utama. Nah, kemudian di sini ada sistem pause. Sistem pause ini berguna untuk menunggu kita menekan atau memasukkan key sebelum masuk ke dalam fungsi utama. Jadi sebelum masuk ke sini, kita harus memasukkan enter dulu misalnya. Baru dia akan masuk ke menu utama lagi. Terakhir, setelah switch cache itu selesai, tentunya kita return 0 untuk mengembalikan nilai ke awal. Kemudian kita coba, kita compile dan run. Di sini akan muncul menu awal tadi, di mana ada konversi mata uang US dollar ke rupiah, konversi suhu sederhana, atau keluar. Di sini kita coba untuk pilih menu yang pertama, yaitu konversi mata uang. Pilih satu. Nah, kemudian menu utama tadi akan hilang. Kemudian akan masuk ke menu fungsi rupiah, di mana untuk mengkonversi nilai dolar ke rupiah. Jadi di sini misalnya ada 10 dolar, itu nanti akan dikalikan dengan kurs tadi 14.031,00. Kita enter. Nah, maka nilainya akan sesuai perkaliannya tadi. Nah, kemudian muncul pertanyaan ingin mengulangi lagi. Apabila kita tekan Y, maka dia akan kembali ke menu atau ke fungsi rupiah tadi. Kita masukkan lagi 12 misalnya. Kemudian akan muncul. Kemudian untuk kembali ke menu utama, kita tekan N dan enter. Jadi sudah ke menu utama lagi. Kemudian kita coba pilih menu konversi suhu sederhana. Pilih 2. Nah, ini merupakan sub menu dari suhu atau fungsi suhu tadi, di mana ada pilihan 1 untuk konversi Celsius ke Fahrenheit, pilihan kedua itu Celsius ke Kelvin, dan 3 untuk kembali. Kita coba untuk ke yang pertama. Ini konversi suhu ke Fahrenheit. Kita masukkan nilai 10 misalnya. Dan sesuai 10 Celsius itu sama dengan 50 Fahrenheit. Apakah ingin mengulangi lagi? Kita coba dengan Y dulu. Kembali lagi ke Celsius ke Fahrenheit. Kita masukkan 12. Dan 12 Celsius itu sama dengan 53,6 Fahrenheit. Ingin mengulangi lagi? Kita coba untuk pilih N. Karena N ini kembali ke menu utama dan membersihkan layar. N dan kembali ke menu utama. Kita pilih lagi ke submenu suhu sederhana, yaitu kita coba konversi Celsius ke Kelvin. Di sini berapa masukan untuk Celsius ya? Di sini kita coba 10. Nah, di sini 10 derajat Celsius itu sama dengan 283,15 Kelvin. Kita coba Y, kita ulang. Masukkan nilai yang lain, ada 15. Nah, di sini ada 15 Celsius itu sama dengan 288,15 Kelvin. Kita N, kembali ke menu utama. Kemudian untuk pilihan ketiga ini adalah keluar. Tapi sebelum keluar, kita coba menginputkan nilai yang berada di luar 3 ini, yaitu 4 misalnya. Apakah dia akan langsung berhenti programnya? Kita coba. Pilihan tidak ada, ingin mengulangi lagi. Misalnya kita ingin ulangi lagi, kita tekan Y. Dan akan kembali ke menu utama. Kemudian kita tekan 5 misalnya. Apakah ingin mengulangi lagi? Kita tekan N. Maka dia akan mengakhiri programnya. Kita coba lagi.
Misalkan di pilihan keluar tadi, misalnya kita inputkan salah lagi 4, kemudian kita inputkan di luar Y dan N, A misalnya. Nah, pilihan tidak ada, tekan enter untuk kembali ke menu utama. Jadi sebelum ke menu utama, kita diberitahu bahwa pilihannya itu tidak ada. Kita enter, kembali ke menu utama. Dan terakhir kita coba menu keluar. Tentunya ini akan mengakhiri program. Tapi sebelum program berakhir tadi, seperti tadi, akan ada tampilan bahwa program telah berakhir, seperti ini. Nah, program telah berakhir. Terima kasih. Berikut adalah tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian apabila masih banyak kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.